Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Arimbi dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah Manajemen Strategis tentang PT-PP Perseroan, TBK. Tidak usah pakai lama, lanjut aja kita masuk ke penjelasan pertama tentang apa sih PT-PP itu? PT-PP Perseroan atau PT Pembangunan Perumahan TBK adalah perusahaan BUMN Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. Bergerak di bidang konstruksi, EPC, dan investasi. PT-PP menangani proyek-proyek besar seperti jalan tol, jembatan, gedung bertingkat, serta kawasan industri. Selain konstruksi, PT-PP juga terlibat dalam pembangunan properti, energi, dan kawasan industri, mendukung pembangunan nasional dan inovasi berkelanjutan. Kemudian, analisis SWOT. Untuk analisis SWOT PT-PP Perseroan, bisa kita lihat dari 4 sisi tersebut. Yang pertama dari kekuatan atau strength-nya. PT-PP punya pengalaman panjang di dunia konstruksi, terutama proyek besar seperti jalan tol dan bendungan. Mereka juga didukung pemerintah karena statusnya sebagai BUMN. Jadi secara reputasi, PT-PP ini cukup kuat. Kemudian kelemahannya. Kelemahannya mereka adalah masih terlalu bergantung pada proyek pemerintah. Dan karena banyak proyek yang memiliki skala yang cukup besar, kebutuhan modal mereka juga relatif tinggi, sehingga utang perusahaannya itu juga ikut membesar. Dari peluangnya kita lihat, karena Indonesia masih gencar dalam proses pembangunan infrastruktur, jadi proyek-proyek yang ada di Indonesia ini akan terus bertambah. Apalagi sekarang mulai perkembangan tren seperti smart city dan energi yang diterbarukan. Dari ancamannya juga dapat kita lihat, ancaman yang dihadapi adalah persaingan dengan BUMN lain, seperti Wika, Adikarya, serta resiko keterlambatan proyek yang bisa disebabkan oleh ancaman atau masalah-masalah teknis lainnya. Selanjutnya tentang rekomendasi strategis. Dari analisis SWOT tadi, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan di PT-PP. Yang pertama, meningkatkan efisiensi manajemen proyek, supaya waktu dan biaya bisa dikendalikan. Ini penting karena apa? Karena persaingan semakin ketat dan margin untung juga semakin mengecil. Yang kedua yaitu perluas ke proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Ini jadi peluang yang masih baru dan belum banyak pesaingnya. Yang ketiga, perkuat kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan asing. Jadi, nggak hanya bergantung pada proyek-proyek yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengoptimalisasikan teknologi digital, misalnya dengan BIM, IRT, atau IoT. Untuk apa? Untuk mengurangi kesalahan proyek dan keterlambatan dalam proyek tersebut. Selanjutnya tentang strategi persaingan dalam industri. Dalam industri konstruksi, PT-PP bersaing dengan perusahaan besar lainnya seperti Wika atau Wijaya Karya atau Adikarya yang seperti dijelaskan tadi. Dari sisi harga, dapat kita lihat dari sisi harga. Dari sisi harga, PT-PP cukup kompetitif karena punya fleksibilitas sebagai BUMN. Artinya apa? Artinya mereka bisa menyesuaikan penawaran harga tergantung proyek yang mereka kerjakan. Kemudian dilihat dari sisi pemasarannya. Di sini mereka memang lebih banyak mengerjakan proyek pemerintah, tetapi saat ini juga mereka sudah mulai merambat ke proyek-proyek swasta agar memperluas di pasaran untuk saat ini. Kemudian dilihat dari bidang inovasinya. PT-PP sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi seperti BIM, atau Building Information Modeling. Ini merupakan teknologi yang membantu perencanaan proyek agar lebih presisi dan lebih efisien. Yang terakhir dilihat dari sisi pelayanannya.
dari sisi pelayanannya, mereka juga harus meningkatkan layanan penjual, seperti memberikan pemeliharaan proyek setelah selesai pembangunan. Agar apa? Agar klien terus merasa puas dengan hasil yang dikerjakan dari PTPP ini. Selanjutnya tentang implementasi Blue Ocean Strategy. Strategi Blue Ocean merupakan strategi untuk masuk ke pasar yang belum banyak digarap oleh pesaing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang pasar baru sehingga perusahaan bisa tumbuh tanpa harus terlibat langsung dalam kompetitif yang keras di pasar yang sudah padat seperti saat ini. Nah, PTPP mulai merambat ke strategi ini dengan beberapa langkah nyata. Yang pertama, mereka mulai masuk ke sektor energi terbuka, seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Di Indonesia, pengembangan energi baru seperti ini masih tergolong baru dan belum banyak digarap oleh perusahaan konstruksi lainnya. Jadi, ini tuh peluang besar bagi PTPP. Lalu, yang kedua yaitu PTPP juga mengembangkan bisnis di luar konstruksi tradisional, yaitu pembangunan properti. Mereka membangun apartemen dan kawasan terpadu, dan lainnya. Jadi, bukan hanya mengerjakan proyek pemerintah atau swasta, tapi juga banyak proyek atau aset sendiri di sektor properti. Ini membantu mereka tidak hanya terlalu bergantung pada tender proyek-proyek saja. Mereka juga bisa mengerjakan proyek-proyek lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mereka juga ikut serta dalam proyek-proyek Smart City atau infrastruktur digital. Misalnya ikut dalam pembangunan kota pintar yang terintegrasi dengan teknologi informasi, sistem lalu lintas otomatis, dan pengelolaan energi yang cerdas. Ini merupakan bentuk strategi Blue Ocean yang benar-benar menyasar pada pasar masa depan yang lebih berorientasi pada teknologi yang lebih efisiensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Digital Transformation Strategy. Transformasi digital penting banget untuk industri konstruksi seperti PTPP ini, karena bisa membantu perusahaan jadi lebih efisiensi, lebih akurat, dan cepat dalam menyelesaikan proyek-proyeknya. Saat ini PTPP juga sudah mulai terlibat dalam aktivitas-aktivitas pembangunan dalam proyek digitalisasi seperti saat ini. Seperti yang dijelaskan ini. Yang pertama dapat kita lihat, yaitu mereka sudah menggunakan teknologi BIM atau Building Information Modeling. Dengan BIM, mereka bisa merancang, memantau, dan mengelola proyek dalam bentuk digital 3D. Jadi sebelum bangunan itu dibangun, sudah bisa dilihat dan dianalisis dulu secara virtual menggunakan BIM tadi. Ini meminimalkan kesalahan dan mempercepat pekerjaan dan menekan biaya. Lalu, PTPP juga pakai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP ini semacam sistem integrasi yang menyatukan manajemen keuangan, logistik, hingga operasional proyek ke dalam satu platform digital. Jadi semua data penting itu terkumpul di dalam satu proyek dan dapat diakses dan dikelola secara lebih efisiensi. Selanjutnya, mereka juga mulai menerapkan IoT atau Internet of Thinking. Ini artinya apa? Artinya mereka pakai sensor digital di lapangan yang tidak memantau kondisi proyek secara langsung dan real time. Misalnya, suhu beton, tingkat getaran, dan progres pekerjaan harian. Dengan semua penerapan digital itu, PTPP jadi lebih siap bersaing di industri yang semakin modern dan juga semakin mengurangi resiko kesalahan yang sering terjadi di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi strategi branding. Sebagai BUMN yang besar, PTPP sudah dikenal luas di sektor konstruksi, terutama untuk proyek-proyek pemerintah. Ini jadi kekuatan brand mereka, dikenal sebagai perusahaan terpercaya dan punya banyak pengalaman. Tapi di sisi lain, branding PTPP mulai lemah di sektor swasta. Untuk memperluas pasar, mereka perlu memperkuat citra sebagai perusahaan yang profesional, modern, dan inovatif. Salah satu cara adalah dengan menunjukkan hasil kerja yang berkualitas tinggi,
memanfaatkan teknologi, serta membangun komunikasi yang baik dengan publik dan klien-klien. Dengan strategi branding yang lebih kuat, PTPP bisa menarik lebih banyak proyek di luar pemerintah, termasuk proyek swasta dan internasional. Kemudian, strategi keberkelanjutan dan ESG. PTPP juga menerapkan strategi berkelanjutan atau yang dikenal dengan ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Ini penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan nggak cuma fokus pada keuntungan, tapi juga peduli dengan lingkungan dan sosial. Dari sisi lingkungan, PTPP mulai menerapkan konsep seperti green building, yaitu bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Mereka juga menggunakan material yang lebih eco-friendly dalam proyek-proyeknya. Dari sisi sosial, mereka memperlihatkan kesejahteraan pekerjaan dan lingkungan sekitar proyek. Dan dari sisi governance-nya atau tata kelolanya, PTPP secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan yang menunjukkan transformasi dan tanggung jawab perusahaan terhadap publik. Dengan menerapkan ESG ini, PTPP bisa lebih dipercaya dan berkelanjutan dalam jangka yang cukup panjang. Selanjutnya itu strategis manajemen krisis. Seperti perusahaan lainnya, PTPP juga pernah menghadapi krisis, contohnya pada saat pandemi COVID-19. Banyak proyek yang harus ditunda karena pembatasan aktivitas. Ini menunjukkan pentingnya punya strategi manajemen krisis. PTPP perlu meningkatkan contingency plan, yaitu rencana darurat saat situasi tak terduga muncul. Agar apa? Agar proyeknya tetap bisa berjalan atau segera disesuaikan. Selain itu juga, strategi lain adalah diverifikasi proyek. Artinya, jangan hanya mengandalkan satu jenis proyek atau satu sumber klien. Dengan menyebar proyek ke berbagai sektor, perusahaan jadi lebih tahan banting saat ada gangguan seperti pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi AI dalam manajemen strategi. Teknologi AI atau kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan oleh PTPP untuk meningkatkan efisiensi dan akuransi dalam proyek-proyek mereka. Pertama, AI bisa membantu dalam perancangan proyek, seperti menghitung estimasi biaya dan waktu yang lebih akurat dalam melakukan proyek tersebut. Yang kedua, AI juga bisa digunakan untuk manajemen resiko, misalnya memprediksi potensi keterlambatan proyek, cuaca ekstrim, atau kendala-kendala lainnya dalam operasional sebelum benar-benar terjadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada juga teknologi seperti sensor AI, yang ini dipasang di struktur bangunan untuk apa? Untuk memantau kondisi fisik secara real-time, misalnya retakan atau pergeseran tanah. Dengan bantuan AI seperti itu, keputusan strategi bisa dibuat lebih cepat, lebih tepat, dan lebih hemat biaya. Ini membantu PTPP tetap kompetitif dan relevan di era digital. Kesimpulannya adalah, dari keseluruhan analisis yang sudah disampaikan, bisa kita simpulkan bahwa PTPP Perseroan Tbk merupakan perusahaan konstruksi milik negara yang cukup kuat secara pengalaman dan secara portofolionya. Namun, mereka tetap menghadapi tantangan, terutama dalam ketergantungan pada proyek pemerintah dan kebutuhan modal besar. PTPP terus berinovasi lewat digitalisasi, masuk ke pasar baru seperti energi terbarukan dan smart city, serta mulai memperkuat strategi berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi seperti AI. Dengan langkah-langkah ini, PTPP berupaya untuk tetap kompetitif, relevan, dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya mengenai analisis strategi bisnis PTPP Perseroan Tbk. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi gambaran tentang bagaimana perusahaan ini menghadapi tantangan industri konstruksi melalui inovasi, transformasi digital, serta strategi yang berkelanjutan. Saya Srida Arindi, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.